Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi dalam program Bincang-Bincang bersama LK3, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis. Dalam suasana yang teduh ini, di tempat yang sangat menarik dengan latar I Love Bengkalis, di belakangnya juga ada Selat Bengkalis. Pemirsa, kita akan berbincang bagaimana cara mengajarkan anak untuk mencintai Allah dan Rasul. Bersama saya telah hadir narasumber yang gantengnya luar biasa ini. Ada Pak Dr. Chanifuddin, tim ahli agama LK3 Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis. Selamat datang Pak Chanif. Ini Pak lebih sering dipanggil Pak Hanif ya? Iya, kalau Sanif aja Pak. Pak Sanif Pak ya? Sanif. Pak Sanif, baik. Chanifuddin. Pak Dr. Sanif, ini bagaimana cara mengajarkan agar anak itu cinta sama Allah dan Rasulnya? Bisa disampaikan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menarik memang materi yang disampaikan oleh Mas Baim pada siang hari ini ya. Bagaimana cara mendidik, mencintai Allah dan Rasul versi anak. Iya. Selama ini Mas Baim, yang menjadi kekhawatiran kita adalah orang tua memperlakukan anak itu seperti orang tua Mas Baim. Jadi pada siang hari ini Mas Baim, bagaimana cara mendidik Allah dan Rasul akan saya mulai Mas Baim dari cerita salah satu sahabat Nabi Muhammad yang bernama Anas bin Malik Mas Baim. Salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, kurang lebih berjumlah 2281 hadis. Ada salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi Mas Baim. Bagaimana pada waktu itu Anas bin Malik berusia 8 tahun ya. Oleh ibunya, karena ibunya itu mohon maaf dalam sisi ekonomi kurang, kemudian dititipkanlah kepada Nabi Muhammad. Di dalam riwayat itu dikatakan, wahai Rasul, saya tidak memiliki apa-apa kecuali anak saya. Gitu. Kemudian oleh ibunya dititipkanlah Anas bin Malik itu yang berusia 8 tahun kepada Rasulullah untuk dididik. Singkat cerita dalam proses pendidikan itu, ini ada yang menarik yang perlu disampaikan. Bagaimana Nabi Muhammad, Rasulullah Muhammad SAW itu mendidik Anas bin Malik yang notabene anak kecil. Kita tahu ya Mas Baim ya, Nabi Muhammad itu kan seorang Nabi yang menjadi panutan seluruh umat manusia yang ada di dunia ini. Betul. Tapi ada sedikit yang mungkin pemirsa lupa bagaimana Nabi itu mendidik anaknya, mendidik anak kecil cara mendidiknya. Singkat cerita ketika itu Nabi Muhammad menyuruh kepada Anas bin Malik, wahai Anas, tolong kamu belikan ini. Nah, singkatnya kurang lebih seperti itu. Ketika Anas mengatakan, tidak, saya tidak mau. Namanya anak kecil Mas Baim, ini unik nih. Biasa menolak Mas Baim. Kalau mungkin orang dewasa kan tidak berani lah. Tapi kalau seusia saya, Mas Baim itu kalau menolak perintahnya Rasul pasti nggak akan berani. Siap buat taat. Tapi Anas bin Malik berani menolak. Saya tidak mau gitu. Apa yang dikatakan oleh Nabi sekitar kita Mas Baim, dia tidak mengatakan kok bisa gitu, tidak. Dia tidak marah. Cuma Nabi Muhammad pergi, ya. Pergi menjauh, dia tidak menunjukkan wajah yang masam, senyum, pergi. Kemudian pergilah Nabi itu ke pasar, suk kalau dalam bahasa Arabnya. Kemudian ketemulah Anas bin Malik. Pertanyaan yang dilontarkan Nabi Muhammad kepada Anas bin Malik itu bukan pertanyaan, apakah kamu sudah melaksanakan perintahku? Bukan ini Mas Baim. Tapi unik ini pemirsa. Yang ditanyakan Rasul kepada Anas bin Malik adalah, pergilah sesuai dengan apa yang telah saya perintahkan tadi, bukan apakah kamu sudah melaksanakan perintah. Jadi dari hadis itu ada pesan tersirat bahwasanya ketika seorang anak ditanya apakah kamu sudah melaksanakan perintah yang saya lakukan, adalah maka anak akan merasa dihakimi. Anak akan merasa terganggu dengan perintah karena anak belum melaksanakan perintahnya tadi. Tapi ketika ada pertanyaan, silahkan kamu pergi sesuai dengan apa yang saya perintahkan tadi. Itu kan sebagai sebuah makna penghargaan. Betul. Penghargaan kepada anak, walaupun si anak itu belum melaksanakan, tapi tidak langsung penghakiman. Nah, bahwasanya cara mendidik anak adalah
dengan menggunakan cara anak sendiri, bukan menggunakan cara orang tua. Artinya adalah menggunakan bentuk keteladanan, contoh. Sebagaimana yang sering kita mendengar, salah satu isinya adalah kullu mauludin yuladu alal fitrati fa'abahu yahudiyan au nasroniyan au majusian. Artinya bahwasanya dalam hadis itu dikatakan setiap anak itu pemirsa dilahirkan dalam keadaan suci, fitrah. Kalau dalam bahasa agamanya fitrah, kalau dalam bahasa psikologinya potensi. Jadi anak itu dilahirkan oleh orang tua dalam keadaan baik, dalam keadaan suci, dalam keadaan beriman. Tetapi kemudian lingkungan orang tualah yang menjadikan anak itu apakah menjadi baik dan tidak baik. Ini kalau dalam baik dan tidak baik, bagaimana caranya? Nah, ini pola-pola bagaimana cara mendidiknya. Maka sesuai dengan hadis tadi, untuk mencintai Allah dan Rasulnya, hal yang pertama dikenalkan ya Mas Baim, itu adalah melalui namanya pendidikan. Pendidikan. Kenapa saya katakan ini? Mungkin hal yang pertama kali dikenali dan diketahui oleh anak itu adalah tentang namanya pendidikan, bukan pada yang lain. Tanda anak lahir itu kan menangis, tetapi kemudian ketika bayi itu menangis, diberikan ASI oleh ibunya, apa yang terjadi? Anak itu kan jadi diam ya, diam, tenang. Maka dalam teori pendidikan yang paling primitif, sederhana, bahwasanya pendidikan itu adalah bertujuan untuk mempertahankan hidup. Bertahan hidup itu adalah mendidik, pendidikan yang paling dasar bagi anak. Maka tadi bentuk pendidikan anak apa? Yang pertama untuk menjadi Allah dan Rasul, keteladanan, memberikan contoh yang baik dalam perilaku, tindakan, ucapan, dan lain sebagainya. Rasul Nabi Muhammad itu memberikan contoh bagaimana cara mendidik anak. Salah satunya Mas Baim, Hasan dan Husain itu pada waktu Nabi Muhammad sholat itu Mas Baim, ketika pada waktu itu Nabi itu sedang sujud Mas Baim, sujud. Ya namanya anak kecil ya, namanya kecil. Kemudian dua anak tadi, Hasan dan Husain itu naik ke punggungnya Nabi Muhammad. Apa yang terjadi Mas Baim? Terjadi Nabi Muhammad itu tidak serta-merta langsung kemudian berdiri dari sujud, tapi lama sekali. Ini lama sekali Mas Baim, lama sekali sujudnya. Akhirnya itu Mas Baim, ya ada salah satu sahabat, saya lupa, salah sahabat yang ya nakal. Jadi nakal itu perlu Mas Baim. Nakal dalam kebaikan ya. Nakal dalam kebaikan. Nakalnya seperti ini. Ini kenapa ya? Rasul kok tumben-tumbennya, ini bahasanya tumben-tumben, kok tumben sekali, lama sekali nih sujudnya. Ada salah satu sahabat kemudian bangkit, nengok. Oh, ternyata dua cucu Hasan dan Husain sedang main di punggung Rasul. Nah ini. Kemudian setelah kita tanya, tadi kenapa saya sujud? Karena dua cucu saya sedang main. Saya tidak mau mengganggu kesenangan. Dua cucu saya sedang main. Artinya apa? Pesan yang ingin disampaikan, jangan sampai sholat itu dipersalahkan. Jadi karena ini dunia anak. Dunia anak itu bermain, dunia anak itu gembira. Artinya kebenaran anak itu kan fluktuatif, masih berubah-ubah. Maka metode yang pertama tadi adalah metode keteladanan, memberikan contoh yang baik, bukan melalui namanya kata-kata ya. Artinya memang kita ketahui bahwa pendidikan lewat keteladanan itu yang paling berkesan bagi anak, dan mereka belajar dari sana begitu, Pak Dokter ya. Yang kedua, bagaimana cara agar anak itu bisa cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya. Yang kedua adalah dengan cara mengajak dan memperkenalkan tentang, ya ini tentang apa? Tentang ajaran Islam kepada anak. Artinya apa? Mengajak anak itu untuk turba kalau bahasanya, turun ke bawah, untuk terlibat langsung dalam kegiatan sholat, zakat. Nah, jadi diajak anak itu, diajak langsung, tunjukkan ini loh cara memintai. Sholat berarti lewat apa? Mencintai Allah dan Rasul lewat namanya sholat, lewat namanya ibadah, lewat namanya ibadah yang hubungannya adalah kepada Allah, dan juga ibadah kepada yang hubungannya kepada namanya manusia. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah menghadirkan
kegembiraan, Mas Bayu. Oke. Menghadirkan rasa gembira, rasa senang di dalam namanya keluarga. Cara menghadirkannya, ketika kita pergi dari luar kota, maka bawakanlah makanan, bawakanlah jajan atau oleh-oleh yang disenangi oleh anak. Nah, itu salah satu caranya. Maka anak akan merasa gembira, akan merasa senang bahwasanya ternyata keluarga saya ini peduli dengan saya. Jadi 3 hal itulah yang kemudian yang penting yang harus kita ajarkan kepada anak agar kemudian anak itu bisa cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya, karena dunia anak itu dunia sendiri. Tidak sama dengan Ya, kita orang tua gitu ya. tidak sama Jangan dengan disamakan. dunia dewasa. Jadi Baik. penilaian kebenaran anak ya sesuaikanlah dengan kebenaran Kacamata dia. kacamata anak, Baik. bukan kacamata orang dewasa. Dewasa. Baik. Terima kasih Dr. Chanifudin untuk pemaparannya luar biasa. 3 hal penting Ya. supaya anak bisa mencintai Allah dan Rasul. Pertama, keteladanan. Yes. Kedua, mengajak dan memperkenalkan. Yes. Dan yang ketiga, menghadirkan rasa gembira Rasa dalam gembira. keluarga begitu ya. Mudah-mudahan banyak manfaatnya pemirsa. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Dr. Chanifudin, tim ahli agama, pamit dari pandangan Anda, begitu juga dengan Mbak Im dan tim yang bertugas. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.